Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu bagi kami di hari ini adalah berkat sempurna untuk kami. Karena itu Tuhan, kami menyatakan syukur kami atas kebaikan-Mu ini dengan bersedia untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi kami agar dalamnya kami akan mengerti dan melakukan kehendak-Mu seperti yang Engkau inginkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu sukacita bertemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin ketika kita mengetahui idola kita datang di tempat tinggal kita atau di kota kita, saya sangat yakin semangat yang ada pada kita adalah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, supaya kita bisa berjumpa dengan sang idola yang begitu kita kagumi, begitu kita banggakan. Ya, bahkan kalau dalam proses berjumpa dengan idola kita itu harus membeli tiket yang mahal, katakan demikian. Ya, tidak sedikit orang kemudian dia menjual harta bendanya untuk mendapatkan uang yang banyak supaya dia bisa membeli tiket. Ya, bertemu atau berjumpa dengan sang idola tersebut. Ya, begitu berartinya perjumpaan seseorang terhadap idolanya, karena menurutnya itu merupakan satu kepuasan yang tidak dapat diukur nilainya. Artinya nilainya begitu besar sekali, gitu ya. Karena ketika kita sudah mengidolakan seseorang, pasti menurut kita orang itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Ya, mungkin kita mengidolakan karena dia melakukan hal-hal yang spektakuler, lalu kemudian di sana kita berusaha untuk bagaimana bisa meneladaninya supaya hasil karya yang spektakuler itu tadi juga akan bermanfaat bagi kita. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya pikir situasi ini, saudaraku, seringkali terjadi, ya. Sehingga ketika kita tahu dia datang di kota kita, tapi karena keterbatasan kita mungkin secara finansial atau apapun dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan dia, sang idola itu, pastinya rasa kecewa itu ada, rasa sedih itu ada, ya, di dalam diri kita, ya. Jadi sekali lagi
Begitu pentingnya sang idola bagi seseorang. Ya. Nah, saudaraku, ternyata situasi ini juga terjadi di konteks bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika mereka mengidolakan Yesus dengan luar biasa, dan ketika mereka tahu Yesus datang ke Kapernaum dan ada di rumah, semua orang datang berbondong-bondong, bahkan dikatakan di bacaan kita tadi tidak ada lagi tempat yang kosong. Artinya katakan kalau ini lapangannya seperti lapangan bola, semua penuh dengan orang. Karena mereka ingin berjumpa dengan idolanya, yaitu Yesus. Ya. Dan betul di situ Yesus ada dan berbicara kepada mereka. Ya, memberitakan firman kepada mereka. Nah, ada satu pribadi yang kita bisa lihat, saudaraku, yang dengan segala keterbatasannya, dengan segala ketidakmampuannya dan seterusnya, tapi semangatnya begitu besar untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga dia menghalalkan segala cara bagaimana supaya ya, pada akhirnya dia bisa sampai kepada Yesus gitu loh. Ini menarik sekali, saudaraku, kalau kita lihat ya di dalam bacaan kita. Coba kita kembali baca ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya atau kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sampai sebegitunya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dia harus naik ke atas atap dan membuka atap. Itu pekerjaan yang tidak ringan. Ya. Dia menurunkan tilam tempat orang itu berbaring karena dia lumpuh dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya mencari perhatian Yesus, lalu Yesus melihat seluruh tindakan mereka dan mereka berharap Yesus merespon. Ya. Dan mari kita lihat, saudaraku, usaha yang dibangun dengan setulus-tulusnya, ya. Usaha yang dibangun dengan kekuatan kerinduan yang mendalam untuk sebuah jawaban yang ingin dimiliki, itu tidak pernah ditentang oleh Yesus. Tidak pernah digagalkan oleh Yesus. Sepanjang niatnya baik, nah ini catatan bagi kita, saudaraku. Ya. Sepanjang niatnya baik, semangat yang ingin kita wujudkan, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi jangan cepat patah semangat, jangan cepat mundur, jangan cepat kalah. Khotbah kita yang kemarin ya dikatakan demikian. Kalau mood mau senang, kalau tidak mood tidak senang. Jangan. Lakukan semuanya tanpa pamrih. Tuhan yang maha mengetahui, maha melihat. Dia akan menjawab itu. Ya. Jeri juang orang-orang yang membawa orang lumpuh ini tidak sia-sia, walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawanya naik ke atas atap rumah. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Menurunkan tilam itu tidak mudah. Bagaimana mereka membangun niat mulia ini, harapannya, tujuan baik mereka ini sampai kepada Yesus. Dan memang saya harus katakan, apapun yang baik yang kita lakukan pasti sampai kepada Yesus. Tidak ada yang tidak, saudaraku. Nah, ini kita lihat dalam ayat yang kelima, bacaan kita dikatakan begini. Dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, bisa dibayangkan. Ini yang saya katakan tadi. Bahwa perjuangan dalam tindakan yang baik, tindakan yang benar, tidak akan pernah kembali sia-sia, saudaraku. Pasti menjadi berkat. Ya. Saya pikir ini sebuah pembelajaran yang baik sekali, saudaraku.
supaya kita mulai menata hidup kita. Bagaimana kita bangun cinta kita yang begitu besar kepada Yesus, sehingga kita tidak akan pernah berhenti mencari Yesus. Kita tidak akan pernah berhenti untuk bersama dengan Yesus, karena kita punya cinta yang besar di situasi apapun. Jangan kita mau dikondisikan untuk melupakan Yesus hanya karena kita ada di situasi yang tidak menguntungkan. Jangan, saudaraku. Ya. Kita harus semangat seperti orang-orang dalam bacaan kita. Dan Yesus yang mengetahui semangat kita itu akan berpihak kepada kita. Ya. Ini sesuatu yang sangat baik bagi kita di masa-masa di mana harapan kita begitu besar, saudaraku, untuk supaya kita bisa ada di perayaan Natal, di tahun baru. Ya. Walaupun COVID masih ada, tapi tidak menghalangi niat kita untuk bersekutu dengan Dia. Dengan cara seperti apapun kita aminkan, Tuhan akan berkenan atasnya. Ya. Karena tidak sedikit kemudian mungkin, ya, saya berharap tidak, ya. Mungkin saja saat ini begitu banyak warga gereja berkata, udahlah kita nggak usah Natal, kita nggak usah menyatakan syukur kepada Allah di hari Natal ini karena Tuhan kasih COVID dan seterusnya dan seterusnya. Toh kita juga tidak ibadahnya di gereja dan seterusnya. Jangan sampai kita mengklaim situasi yang ada pada hari ini atau di masa-masa sekarang ini dengan sikap yang demikian. Merasa tidak perlu kita melakukan sebuah penyembahan hanya karena alasan ada COVID dan seterusnya. Jangan berhenti, saudaraku. Ya, untuk bersukacita bertemu dengan Yesus. Ini tema khotbah kita katakan, bersukacita bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kita akan bisa temui mau ada COVID atau tidak, mau ada uang atau tidak, mau ada makanan atau tidak, mau ada pekerjaan atau tidak. Dia tidak pernah membatasi diri kita, ya, untuk bertemu dengan Dia. Kita saja yang membatasi diri kita untuk bertemu dengan Dia. Padahal kita tidak tahu, saudaraku, bahwa pertemuan kita dengan Yesus mendatangkan berkat. Ini yang dialami, ya, orang lumpuh ini. Dia semangat di situasi yang tidak mungkin dia ketemu. Dia lumpuh. Orang banyak menghalangi dia. Tapi dia melangkah dalam keyakinan. Tuhan memberkati. Dan betul di ayat 5 dikatakan, dosamu sudah diampuni. Bisa kita bilang engkau bisa sembuh. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi jangan kita interpretasikan dulu apa yang akan kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Yesus. Tidak usah. Pasti baik gitu loh. Pasti berkat yang kita dapatkan. Tidak mungkin kutuk. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, tidak mungkin kita dapatnya kutuk. Tidak usah pikirkan deh. Dia ini melakukan, ya, karena rindunya besar sekali untuk bertemu Yesus. Dan apa yang dia dapatkan? Pengampunan dosa. Katakan saja, walaupun dia tidak sembuh, ya, dia tidak sembuh dari lumpuhnya, tapi dosanya diampuni. Apa arti sebuah kesembuhan kalau dosa tidak diampuni? Yang paling penting itu dosa diampuni, saudaraku. Karena ketika pengampunan itu ada, atau dosa kita diampuni, kita akan melangkah ke surga. Walaupun kita tidak bisa berjalan di dunia. Sederhana sekali. Jadi jangan meminta sesuatu yang bisa kita pakai di dunia, tapi pada akhirnya itu menggiring kita untuk melupakan Tuhan. Tapi pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat untuk kita. Pasti baik.
Pasti baik kan. Apa yang datang dari Tuhan itu berkat. Sekali lagi itu berkat. Ya. Berkali-kali saya katakan Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ketika Tuhan ambil hartanya, Tuhan ambil pangkatnya, Tuhan ambil pegawainya. Tidak. Karena dia tahu itu haknya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Dengan tegas juga dia katakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Betul-betul, saudaraku, dipahami oleh Ayub itu kewenangan Tuhan. Jadi mari, jangan kita pernah lelah mencari Tuhan. Jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Di situasi apapun, walaupun dalam pikiran kita tidak mungkin. Jangan. Jangan kita benarkan pikiran kita yang bilang tidak mungkin. Jangan. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini yang harus kita bangun, saudaraku. Yang pasti sekali lagi, cinta kita kepada Yesus akan menjadi berkat bagi kita. Tidak ada yang akan kembali sia-sia. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, tolong digaris bawahi. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, pasti kita dapatkan di sorga. Karena orang yang cinta Yesus, orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang yang mencari Yesus, upahnya adalah sorga. Jadi mari, di sisa waktu kita di penghujung 2020, jangan berhenti mencari Yesus. Jangan berhenti meminta Yesus menyertai kita. Supaya berkat yang kita dapatkan di penghujung 2020 sampai di tahun 2021 adalah kekuatan bagi kita untuk fight, melangkah, menyusuri kehidupan dengan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena kami diajarkan untuk tidak berhenti mencari Engkau, mencintai Engkau. Tidak berhenti untuk berjumpa dengan Engkau karena kami tahu dalam Engkau upahnya adalah sorga. Tolong kami Tuhan, karena kami yakin untuk menyemangati diri mencari Engkau tidak mudah. Ada banyak gangguan, pencobaan yang terus merayu menggoda kami untuk lari dari Engkau. Tapi ketika Roh Kudus-Mu ada terus pada kami percaya. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mematahkan semangat kami untuk mencari Engkau. Karena itu Tuhan, berjalan bersama dengan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mempermuliakan Engkau. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.